memenuhi permintaannya si Andrea. Sisanya nanti bisa dilatihan di rumah biasa. Jangan lupa yang ulangan harian itu ya dibuat setertib mungkin. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Anak-anak SD di luar mungkin sudah biasa main Facebook, sudah tahu cara buat Facebook, inbox, messenger dan kawan-kawan. Tapi di sini mereka tidak tahu. Jadi kadang kalau mau buka Facebook saja mereka masih bingung, ini bagaimana kakak caranya, ini bagaimana kakak. Ini kita masih bicara tentang hal yang umum yang sudah diketahui banyak orang. Izin atau sakit siapa? Sakit dan sakit. Tidak ada lagi. Yatim atau piatu, lalu ekonomi lemah, dan memang ada yang terlantar juga. Yang punya HP mungkin sekitar 10 orang, 10 sampai 15 lah, itu HP pribadi memang dapat dari orang tua atau relatif. Kayak bapak ade datang kasih HP, atau kita telepon ke bapak ade ini mau kuliah online, jadi bapak ade bilang oh iya nanti bapak ade usaha, itu kebanyakan kayak begitu. Nah, sisanya itu semua didapat dari donatur panti ya, untuk kerja kerasnya suster bicara sama mereka. Terus donatur sempat buang suara kayak apa yang dibutuhkan sekarang sama anak-anak panti. Jadi suster bilang oh iya kami butuh HP untuk belajar, anak-anak semua tidak ada HP. Jadi akhirnya ya donatur kasih bantuan berupa HP. Yang menyumbang khusus sih setiap bulan tidak ada, tapi sumbangan lepas karena panti ini dari masyarakat, dari pemerintah ya ada. Kalau ada proposal misalnya dari dinas sosial itu memang ada, tapi yang banyak itu dari masyarakat sendiri ambil bagian dari situ. Mereka sungguh luar biasa yang saya merasakan itu selama saya 1 tahun di sini, terasa dipenuhi dengan berkat yang memang mereka memberi dari kekurangan untuk merasakan bersama dengan anak-anak. Karena anak-anak ini juga dari pedalaman semua. Lumayan. Ini sisa dari itu, daripada dia buang kita coba bersihkan di sini lalu tanam, ternyata dia subur juga. SD 15 orang. 15 orang ini berasal dari mungkin 5 sekolah atau 6 sekolah yang berbeda, menggunakan satu HP. Pada jam yang sama mereka semua harus belajar dari WhatsApp. Mereka semua harus absen. Kalau batas absen lewat berarti mereka alfa. Jadi kita bisa bayangkan satu HP digunakan 15 anak untuk 5 sekolah. Jadi sempat awal-awal tuh mereka sudah kayak loyo-loyo, sedih-sedih karena cuma satu HP saja harus dipakai bersama. Terus anak SMP, satu sekolah, mereka harus absen. Kalau absen yang satu sekolah mungkin bisa sama-sama ibu guru baca, jadi satu HP 5 orang di belakang atau 4 orang atau 3 orang. Tapi kalau dari sekolah yang berbeda mau tidak mau mereka harus bersabar sampai ada yang mungkin sudah emosi juga. Tapi ya mau bagaimana lah, situasi tidak memungkinkan untuk punya HP. Jadi waktu awal-awal datang terus sempat kayak sedih sekali di luar sana. Mungkin ada orang yang punya HP 2, 3, ada yang kadang tidak terpakai juga. Mungkin hanya retak sedikit saja mereka sudah tidak mau pakai, mau HP baru. Jadi saya sempat berpikir untuk mungkin meminta HP ke orang-orang di luar sana. Terus jadi saya tulis status di Facebook. Pertama tulis gini, ternyata dapat respon yang cukup baik dari orang-orang. Akhirnya terkumpul lah sekitar 3.500.000.
Akhirnya saya beli HP 2, terus saya beli jam karena mereka tidak punya jam. Jadi mereka kalau ke sekolah tuh kadang bingung jam berapa. Tapi itu waktu minggu-minggu pertama. Setelah itu minggu kedua, ketiga, keempat ya sudah mulai dapat HP. Jadi sampai sekarang ini anak-anak kecuali SD. Kalau SD cuma dapat 2 HP saja, tapi kalau SMP, SMA semua sudah pegang 1 HP 1 orang. Tapi kalau SD 2 HP saja dipakai 15 orang. Oh, kita dapat dari donatur lagi, ada dari Jakarta ada dapat 5 komputer. 5 unit komputer. Jadi SD punya 2, sama dapat printer 1 karena mereka harus anak kelas 1 SD, kelas TK kan mereka harus print terus menggambar. Biasanya banyak kali mereka kalau HUT, agama apapun, kebanyakan datang HUT sini makan ramai dengan anak-anak bareng. Jadi rasa persaudaraan kekeluargaan cukup kuat. Saya sendiri alami itu. Pas mereka masuk, nyanyi selamat datang. Bapak selamat datang. Oke? Datang Bapak, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Untuk adik-adik di sini tuh karena mereka tidak biasa hidup dengan HP, dengan barang-barang digital semua. Jadi dari awal kita belajar sama-sama bagaimana cara buat email, cara download di Google Play, di Play Store, cara download Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams. Itu merupakan hal-hal yang baru buat mereka. Mereka tidak tahu sama sekali. Dia kan kuliah di Cina. Lalu karena corona dia belum berangkat. Kebetulan dia datang, saya ada jual baju untuk mencari dana untuk anak-anak. Dia tertarik, dia ambil baju untuk jual. Kemudian dia lihat anak-anak, lalu dia katakan pada saya, "Suster, saya kan belum berangkat." Saya bilang, "Kok tolong saya dulu." Karena saya itu dari ujung ke ujung kadang-kadang kecapean juga. Karena apalagi sekarang dengan online. Dan itu bukan bisnisnya saya. Dan itu untuk kamu tolong dulu. Oh, dia bersedia. Tenaga sukarela. Dia tenaga sosial, tenaga sukarela, dan kami tidak kasih gaji apapun untuk dia. Dan dari hatinya sendiri mau membantu anak-anak Papua ini. Saya bilang hebat, tidak semua orang yang bisa seperti itu. Nah, jadi untung ada dia, jadi bisa untuk gerakan menolong anak-anak dengan online.
Lalu banyak hal yang dia bisa membantu. Selain itu juga bisa sopir, menyetir. SD mereka kebanyakan belajar pakai aplikasi WhatsApp. Jadi guru cuma kirim video lewat WhatsApp, terus mereka nonton video. Habis nonton video, di dalam video itu nanti guru kasih tahu tugas hari ini, begini-gini halaman buku, begini-begini harus buat begini, batas pengumpulan jam 7. Kalau anak SMP itu kebanyakan belajar pakai anak SMP SMA Google Classroom, Google Meet, sama Microsoft Teams. Lihat aja di dalam soal paling sederhana itu anak-anak perhatikan soalnya. Kita lihat yang angka yang besar di sini adalah negatif. Tidak pasti nanti hasilnya negatif. Kalau angka yang lebih besar positif, hasilnya nanti pasti positif. Jadi mungkin sekitar 1 minggu 2 minggu awal itu mereka susah sekali, jadi setiap hari harus bertanya sampai nanti jalan-jalan minggu ketiga keempat baru mereka sudah mulai terbiasa untuk kumpul tugas lewat Google Classroom. Ya mungkin sampai sekarang mereka sudah bisa dikategorikan bisa lah, belum jago tapi bisa untuk mengakses.